Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Salsabila dari kelas BBI semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rangkuman mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan dari materi 1 hingga ke 6. Berikut penjelasannya. Materi yang pertama ialah sejarah peradaban Islam. Menurut Badriyatim, peradaban Islam adalah terjemahan dari bahasa Arab Al-Hadorah Al-Islamiyah. Kata ini sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan Islam. Dalam konteks luas, merujuk pada seluruh atau tingkat pencapaian manusia dalam penyebarannya. Terdapat 3 faktor yang menjadi tonggak berdirinya sebuah peradaban. Yang pertama itu adalah sistem pemerintahan atau politik, yang kedua adalah ekonomi, dan yang ketiga adalah iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Peradaban Islam sendiri merupakan bentuk kebudayaan yang ditimbulkan oleh perkembangan Islam. Adapun tujuan dari mempelajari peradaban Islam ialah untuk menambah ilmu pengetahuan dan meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pengisahan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan perkembangan Islam itu sendiri. Terdapat 3 periode besar dalam peradaban Islam. Yang pertama ialah periode klasik. Periode ini merujuk pada masa kemajuan dan kejayaan Islam, yakni ditandai dengan masuknya Islam ke Afrika Utara, sampai Spanyol di belahan barat, lalu dari Persia hingga ke India di belahan timur, berkembangnya ilmu pengetahuan dan arsitektur, adanya sistem penerangan jalan dan saluran air yang baik pada masa itu, lalu munculnya ulama-ulama besar. Periode selanjutnya ialah periode pertengahan. Periode pertengahan merupakan periode yang mengalami fase kemunduran dan juga 3 kerajaan besar. Ditandai dengan adanya desentralisasi dan juga desintegrasi meningkat, lalu perbedaan antara Sunni dengan Syiah. Nah, 3 kerajaan besar yang dimaksud itu ialah kerajaan Utsmani di Turki, lalu ada kerajaan Safawi di Persia, dan yang ketiga adalah kerajaan Mughal di India. Ditandai dengan kurangnya ilmu pengetahuan dan juga kekuatan militer dan politik yang menurun. Selanjutnya, periode yang ketiga, yakni periode modern. Periode ini adalah zaman kebangkitan Islam. Pada masa ini timbul kesadaran pentingnya pembaharuan dalam Islam, baik secara politik, militer, sosial, dan juga budaya. Tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam. Yang pertama ada Muhammad bin Abdul Wahab, lalu ada Muhammad Abduh, lalu ada Jamaluddin Al-Afghani, lalu ada Muhammad Ali Pasha, lalu ada Muhammad Iqbal, dan yang terakhir ada Rashid Ridho. Selanjutnya materi yang kedua, yakni mengenai latar belakang dan tujuan Muhammadiyah. Berdirinya Muhammadiyah dilatar belakangi oleh sejarah masuknya Islam di Nusantara, yakni terdapat 4 teori yang menyatakan proses masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat. Yang kedua, teori Persia. Yang ketiga, teori Cina. Dan yang keempat, teori Mekah. Hal-hal yang menandai kekuatan Islam pada masa itu ialah munculnya kerajaan-kerajaan Islam, di antaranya Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Kerajaan Gowatalo, Kesultanan Banten, Kerajaan Ternate, dan Kerajaan Tidore. Seperti yang kita tahu, Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan tujuan yang pertama, menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama agama Islam. Lalu yang kedua, dibutuhkannya sekelompok umat untuk menegakkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan didasari surat Al-Imran ayat 104. Adapun faktor yang mempengaruhi antara lain faktor objektif dan juga faktor subjektif. Faktor objektif didasarkan lemahnya pemahaman umat Islam dalam mempraktikkan ajaran Islam. Sedangkan faktor subjektif berdasarkan kerisauan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam pada masa itu, yakni keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Itulah yang menjadi latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Materi yang selanjutnya ialah mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga pemikirannya. Sebelumnya, saya akan membacakan mengenai riwayat beliau. Jadi, beliau ini lahir di Jogja pada tanggal 1 Agustus tahun 1868. Lalu wafat pada tanggal 23 Februari tahun 1923. Beliau merupakan tokoh pahlawan nasional. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar,
dan ibunya merupakan putri dari Haji Ibrahim. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim. Adapun pemikiran yang ia miliki ialah tentang pendidikan. Inilah yang menjadi awal dari kebangkitan Islam di Indonesia. Adanya Persyarikatan Muhammadiyah yang dibangun oleh beliau menjadi peranan penting yang memiliki tridimensi gerakan, yakni keislaman, lalu ada dakwah, dan juga pembaharuan. Selain organisasi, hal selanjutnya ialah beliau turut mendirikan sekolah dengan nama Muhammadiyah. Pendirian ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Menurut beliau, hendaknya pendidikan Islam diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan, dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Materi yang selanjutnya ialah Muqaddimah Anggaran Dasar atau Rumah Tangga Muhammadiyah. Muqaddimah atau pendahuluan pada dasarnya merupakan bentuk kesimpulan dari perintah dan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Fungsinya ialah sebagai jiwa, nafas, dan semangat pengabdian dan perjuangan dalam sebuah organisasi. Adapun hal-hal yang menjadi pokok pikiran Muqaddimah Muhammadiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid atau mengisahkan Allah, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan juga taat hanya kepada Allah. Lalu yang kedua, hidup manusia itu bermasyarakat. Yang ketiga, hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya lah dan satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama. Dan juga mengatur ketertiban hidup bersama masyarakat dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki di dunia dan akhirat. Yang keempat, berjuang dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah, berbuat ihsan, dan islah kepada manusia atau masyarakat. Lalu yang kelima, perjuangan menegakkan dan juga menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Hanyalah akan dapat berhasil bila kita mengikuti jejak perjuangan para nabi, terutama perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, perjuangan dalam mewujudkan pokok pikiran tersebut hanyalah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil bila dengan cara berorganisasi. Organisasi ialah merupakan satu-satunya cara atau perjuangan yang sebaik-baiknya. Lalu yang ketujuh, pokok-pokok pikiran atau prinsip-prinsip pendirian seperti yang diuraikan dan juga diterangkan di muka itu ialah yang tepat untuk melaksanakan ideologinya. Terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya, ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur secara lahir batin yang diridhoi oleh Allah ialah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Selanjutnya ialah mengenai sebuah anggaran dasar itu sendiri. Anggaran dasar merupakan tata cara atau pengaturan terhadap kehidupan dan hubungan antar anggota. Dengan kata lain, sebagai pondasi yang mengikat dan mengatur anggota untuk bekerja sama dalam melakukan kegiatan organisasi. Sedangkan anggaran rumah tangga atau ART merupakan bentuk aspirasi, visi, dan juga misi dari suatu organisasi. Baik, selanjutnya ialah materi yang kelima, yakni mengenai kepribadian Muhammadiyah. Hakikatnya ialah wajah dan wijhahnya Persyarikatan Muhammadiyah, yang mana mencerminkan 3 predikat yang kuat sebagai jati dirinya secara utuh. 3 predikat tersebut ialah yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Dan yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Fungsi dari kepribadian Muhammadiyah yakni sebagai landasan, pedoman, dan pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat yang utama, adil, dan makmur. Baik, materi selanjutnya ialah materi yang keenam, yakni mengenai matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, atau disingkat dengan MKCH. MKCH merupakan sistem paham Muhammadiyah dalam memperjuangkan gerakan untuk mencapai tujuan atau dengan kata lain sebagai substansi ideologis yang mengandung paham agama yang fundamental.
MKCH ini lahir pada saat Muktamar Muhammadiyah yang ke-37 pada tahun 1968 di Yogyakarta. Lalu tokoh-tokoh yang terlibat antara lain yang pertama itu ada Profesor Dr. Rashidi, lalu ada Ahmad Azhar Bashir, lalu ada Jindar Tamimi, dan sebagainya. Adapun rumusan matan, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah terbagi menjadi 3 kelompok, yakni yang pertama itu ada kelompok 1 berisi tentang pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis. Lalu yang kedua itu ada kelompok 2 yang berisi paham agama menurut Muhammadiyah. Lalu yang ketiga yakni kelompok 3 berisi persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat negara Republik Indonesia. Adapun bentuk dari keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Muhammadiyah didirikan sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Lalu yang kedua ialah Muhammadiyah berkeyakinan bahwa agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 19. Lalu yang ketiga, Muhammadiyah mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi dalam bidang akidah, lalu ada akhlak, ibadah, muamalah, duniawiyah. Dan yang terakhir ialah Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin, itu tadi mengenai penyampaian materi Al-Islam Kemuhammadiyahan materi ke-1 hingga ke-6 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.